Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami berharap bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan ada dalam keadaan yang sehat dengan kekuatan pertolongan daripada Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan tetap nyata di sepanjang kehidupan kita, walaupun dengan kondisi seperti ini, tetapi tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita tetap mengambil waktu bagi kita untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita pada pagi hari ini. Kita membuka di dalam kitab Mazmur nomor 3 ayat 1 sampai 8. Mazmur 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Hari baru yang Tuhan berikan bagi kami, hari yang indah, hari di mana kami boleh berhenti dari segenap pekerjaan kami, dan kami datang duduk bersama-sama dengan keluarga kami pribadi juga, memuji dan menyembah Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini saya pilih di dalam kitab Mazmur pasal 3 atau nomor 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Mazmur 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaklah lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Perlindungan Tuhan, itu yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, perlindungan Tuhan. Manusia seringkali diliputi oleh begitu banyak rasa khawatir. Begitu dominannya kekhawatiran itu sampai-sampai ia tidak lagi mampu menikmati indahnya hidup yang dianugerahkan Allah. Namun di sini Daud dengan jelas mengungkapkan kepasrahannya kepada Allah sebagai bentuk kebergantungan hidupnya kepada Allah. Padahal saat ia sedang menghadapi keadaan saat itu, ia sedang menghadapi pergumulan yang luar biasa, yaitu dia harus lari dari anaknya. Dia harus meninggalkan istananya karena anaknya yaitu Absalom mengejar-ngejar dia. Dapat dibayangkan betapa terpojok dan terpukulnya dia karena harus menghadapi pemberontakan Absalom, anaknya sendiri, yang berambisi merebut tahta kerajaannya. Nanti jemaat Tuhan baca di dalam kitab 2 Samuel pasal 15, di situ berbicara tentang bagaimana Raja Daud harus lari dari anaknya, bagaimana pemberontakan Absalom. Sungguh tekanan yang sangat berat. Namun betapa suramnya kenyataan yang harus dihadapi, Daud yakin bahwa dengan kehadiran Allah di sisinya, hidupnya akan senantiasa dapat dinikmati dan disyukuri. Begitu pula dengan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa di tengah-tengah kesulitan hidup saat ini, di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini, kiranya itu tidak membuat kita khawatir dan kita tidak menikmati hari-hari indah kita lagi dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Justru dengan hal seperti ini yang terjadi membawa kita lagi sungguh-sungguh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena di dalam setiap hal yang terjadi bagi kita, Tuhan selalu merancangkan kebaikan bagi kita. Sama seperti yang dialami atau yang dirasakan bahkan dilakukan oleh Raja Daud sendiri. Ketika dia menghadapi tekanan yang berat, dia tetap merasakan kehadiran Tuhan dan dia tetap menikmatinya dan bersyukur atas semuanya itu. Mari kita akan melihat bagian-bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Bagaimana Daud memiliki keyakinan seperti itu, sehingga dia merasakan perlindungan Tuhan, sehingga dia bisa menikmati kehidupannya dengan Tuhan, menikmati hidupnya dengan baik, dengan rasa syukur. Yang pertama yaitu kita melihat
Daud sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini memang penuh pergumulan. Kesadaran Daud bahwa memang hidup ini penuh pergumulan. Saya yakin juga kita semua sepakat bahwa hidup ini penuh dengan pergumulan. Tetapi bukan berarti hidup dengan pergumulan lalu hidup kita terlalu beban yang berat, lalu kita betul-betul tidak bisa berdiri, tidak bisa mengangkat kepala kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam ayat 3 kita melihat tadi bahwa banyak orang yang berkata tentang aku, begitu baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dari ayat ini dari perasaan umum bahwa juga Tuhan juga akan menolong dia. Ya, jadi di sini kita melihat pergumulannya. Daud sangat sadar bahwa banyak orang yang mengatakan kepadanya baginya tidak ada pertolongan. Justru dari kesukaran dan dari kehidupan yang seperti ini mendorong Daud datang kepada Allah dan mendorong dia lari kepada Allah dan dia tidak kehilangan kepercayaan kepada Allah. Jadi dia sadar bahwa ada pergumulan. Kita pun juga sadar bahwa ada pergumulan hidup kita. Tetapi bukan berarti kita, tadi saya katakan bahwa kita tetap tinggal di situ lalu kita bergumul terus. Kita mari datang ke hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 60:20 juga mengatakan ketenangan hati kita kalau kita dekat dengan Allah. Beban-beban pergumulan kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Bagian firman Tuhan ini juga sudah seringkali kita dengarkan bahwa ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia, untuk menyerahkan kehidupannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ini sangat hal yang menjadi kekuatan bagi kita. Daud sangat menyadari bahwa hidupnya penuh pergumulan, tetapi dia membuat dia tidak patah semangat, tetapi membuat dia sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Yang kedua, bagaimana Daud memiliki keyakinan seperti itu bahwa perlindungan Tuhan sungguh-sungguh ada dan dia bisa menikmati kehidupannya hari-harinya walaupun di tengah-tengah pergumulan. Yang kedua, Daud menyadari bahwa Allah sumber perlindungannya. Itu yang kita lihat di sini di dalam ayat 4 dan 5. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud sangat menyadari bahwa Allah sumber perlindungan yang selalu membesarkan hatinya dan memberikan kekuatan kepada dia. Itu tadi di dalam ayat 4. Tetapi Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Di ayat 4 Raja Daud mempertegas ayat 3 bahwa walau banyak hal yang mengatakan baginya tidak ada pertolongan, tetapi dengan iman percaya Daud mengatakan Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Ya, tadi kita sudah lihat di bagian 3, dia menyadari banyak orang mengatakan bahwa baginya tidak ada pertolongan, tetapi dia membantah itu, dia mematahkan semuanya itu. Di ayat keempat dia katakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya ini juga menjadi kekuatan bagi kita. Walaupun di tengah-tengah pergumulan kita, bahkan mungkin secara mata kita, secara manusia, waduh, bagaimana ini bisa kita lakukan? Bagaimana, adakah jalan keluar? Adakah kesembuhan dan seterusnya? Di kiri kanan kita luar biasa, banyak pergumulan juga. Tetapi kembali lagi Raja Daud mengingatkan kepada kita, mari kita menyadari bahwa Allah sumber perlindungan kita. Daud mengatakan bahwa dia tetap percaya, dia memiliki iman percaya. Daud mengatakan Tuhan adalah perisai yang melindungi aku menghadapi bahaya yang mengancam kita, yaitu virus corona. Katakan dengan tegas dalam hati kita masing-masing, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Mari kita katakan di dalam hati kita semuanya, mempertegas, menguatkan iman kita bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, yang menjaga aku. Itulah yang membuatnya mampu bertahan. Di ayat 6 dan 7, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kekuatannya, iman percayanya bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi dia, sehingga di ayat 6 dan 7
membuktikan dia katakan dia bisa bertahan, dia bisa mampu menghadapinya itu. Dia mau tidur, dia mau membaringkan diri, dia mau istirahat karena dia sangat yakin Tuhan yang menjaga dia, Tuhan yang menopang dia, Tuhan yang memelihara dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat perlu juga ketenangan di dalam hati kita menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulan saat-saat seperti ini, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Ketika kita hidup tenang, hati kita tenang, kita bisa mengangkat hati kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan, kedamaian dalam kehidupan kita. Tetapi ketika rasa khawatir, kebimbangan, kecemasan itu yang lebih besar di dalam hati dan pikiran kita, itu akan menyurutkan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesegaran tubuh dan ketenangan iman yang menyertai bangunnya sang penulis di esok paginya adalah sebuah perasaan yang pasti tentang pengasihan dan perlindungan Tuhan. Dia yakin, Raja Daud yakin, dia akan tidur, tetapi dia akan bangun. Dia akan bangun dengan kesegaran, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, yang memberikan ketenangan kepada dia. Perasaan yang pasti bahwa pengasihan dan perlindungan Tuhan akan dialaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap menghukum aku. Tantangannya Daud saat itu adalah kepungan anak-anaknya dan juga orang-orangnya yang berbalik arah kepada dia. Tantangan kita sekarang adalah kondisi virus corona, kondisi ekonomi saat ini, dan hal-hal yang lain. Tetapi mari kita membawanya kepada Tuhan. Aku tidak takut karena Tuhan akan menjaga dan melindungi aku. Kalaupun ada di antara kita, ada jemaat-jemaat Tuhan atau ada orang-orang percaya yang harus mengalami kondisi seperti ini, harus terpapar COVID, tetapi yakinlah di dalam diri kita bahwa Tuhan pasti sembuhkan. Mari Bapak Ibu jemaat yang di dalam kelemahan tubuh saat ini, katakan di dalam dirinya, Tuhan pasti sembuhkan saya. Seperti aku tidak takut, seperti yang dikatakan Raja Daud tadi. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap menghukum aku. Katakan juga dalam diri kita, aku tidak takut karena Tuhan yang akan menolong saya. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan bagi saya. Amin. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Yang ketiga, bagaimana Raja Daud sangat yakin dengan kehidupannya dalam perlindungan Tuhan, yaitu Daud yang ketiga, Daud menaruh dirinya pada Allah, bukan senjata. Ya, kalau kemarin kita juga sudah belajar bagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, kebergantungan hidup kita kepada Allah. Di sini pun juga Daud menaruh harapnya, dirinya seutuhnya secara total kepada Allah, bukan kepada senjatanya. Ia sangat menyadari bahwa pertolongan hanya pada Tuhan. Pada ayat 8 dan 9 ya, kita melihat pada ayat 8, dia katakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Pada ayat 8 ini kemungkinan menunjuk kepada peristiwa-peristiwa penyelamatan di waktu lampau, yang di dalam hal itu berkat-berkat yang silam yang dirasakannya, sehingga berlaku selalu semangat bagi Raja Daud menghadapi tantangan-tantangan itu sampai masa kini. Daud mengingat kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Lalu di ayat 9 dia mengatakan, memandang kepadanya selaku satu-satunya pemberi pertolongan dan sumber tunggal berkat bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, pengalaman Raja Daud luar biasa. Tadi saya katakan dia menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, bukan senjatanya. Kalau kita melihat juga pertarungannya dengan Goliat, dia dengan Goliat dengan luar biasa gagahnya dan seterusnya dengan pedangnya. Tapi apa dia katakan? Aku datang demi nama Tuhan. Dia menghadapi tantangan itu demi nama Tuhan. Mari kita juga menghadapi tantangan-tantangan kesulitan kehidupan kita ini demi nama Tuhan. Dalam nama Yesus saya sembuh. Mari katakan, dalam nama Tuhan Yesus saya mampu mengatasi pergumulan ini. Dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Mari kita serahkan kepada Tuhan secara total kehidupan kita. Jangan ada keraguan di dalam kehidupan kita. Karena seperti ini pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Raja Daud. Pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh Raja Daud pada masa lampau. Sehingga ketika dia menghadapi tantangan-tantangan saat itu, dia tidak takut. Karena Tuhan yang akan menolong dia. Tuhan yang menjadi pelindung dia. Dikatakan, dan dia mematahkan
gigi orang-orang fasik, mematahkan semua orang-orang yang mengatakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam kehidupan kita sangat yakin bahwa dari Tuhan datang pertolongan, sehingga dia mengatakannya bahwa satu-satunya pemberi pertolongan dan sumber tunggal berkat bagi umat adalah datang daripada Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat. Dari Tuhan datang pertolongan bagi kita, amin. Dari Tuhan datang berkat Tuhan bagi kita, walaupun kita harus menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Kami mau tekankan kepada jemaat yang dari Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah memiliki iman pengharapan di dalam Tuhan, dan senantiasa berjalan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita. Sebagai kesimpulan kita, mari kita tetap menaruh harap kita kepada Tuhan, karena Dia sumber pertolongan kita dari segala tantangan kehidupan kita, khususnya bahaya virus saat ini yang mengancam kita saat ini. Jika kita mengalami semuanya itu, yakinlah bahwa Tuhan tetap menjadi perlindungan dan perisai kita. Mari jemaat Tuhan memiliki iman dan cara pandang seperti Raja Daud ketika menghadapi pergumulan dan kesulitan hidup ini. Yaitu Daud memiliki satu keyakinan, dia menyadari memang ada pergumulan, ada tantangan. Kita pun juga menyadari ada tantangan sebagai orang percaya. Kemudian yang kedua, Daud menyadari bahwa Allah sumber perlindungan. Yang ketiga, Daud menaruh harap kepada Tuhan, bukan kepada senjatanya. Kalau kita bukan pada kekuatan kita, bukan kepada hal-hal yang lain, tetapi hanya menaruh harap kepada Tuhan, karena Dia sumber pertolongan kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat menjalani kehidupan ini, tetap punya harapan di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Kalaupun tadi saya katakan kita harus menghadapi kesulitan ini, menghadapi bahkan mungkin dengan sakit dan kelemahan yang kita hadapi, virus corona yang menyerang kita, tetapi satu-satunya sumber pertolongan kita yang akan memberikan kesembuhan kepada kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menolong kita, memberikan kesembuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan, disaksikan, dan diceritakan oleh Raja Daud ketika dia menghadapi pertentangan dan kesulitan hidup, pemberontakan anaknya, dia tetap merasakan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Walaupun orang banyak mengatakan baginya tidak ada pertolongan, tetapi dia sangat menegaskan Tuhan sumber pertolongan. Kami juga mau mengatakan bahwa di dalam diri kami dan kehidupan kami, bahkan bagi orang lain, bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan sumber pertolongan kami. Olehnya itu Tuhan, jemaat-jemaat semuanya, Tuhan tolong berikan semangat yang baru, kekuatan, iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Kami bisa melewati semuanya ini karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka hari demi hari, diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Tantangan yang mereka hadapi, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jemaat-jemaat yang harus isolasi mandiri, yang dalam kelemahan tubuh, kami mohon berkat-Mu, kesembuhan bagi mereka. Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan bagi umat-Mu semuanya. Dan kami juga Tuhan mohon kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami senantiasa aman dan teduh di dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari penyakit khusus pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.